Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pradana dari kelas 3A dengan NIM 482012108028. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi sediaan cairan semi padat yaitu gel lidokain HCl. Baiklah, di sini langsung saja. Yang pertama yaitu preformulasi zat aktif. Di sini terdapat struktur lidokain HCl. Selanjutnya pemerian yaitu serbuk hablur putih tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam kloroform, tidak larut dalam ether. Stabilitas lidokain harus disimpan dalam suhu lebih kecil dari 40 derajat Celcius, lebih baik antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Udara hindari pada suhu dingin. Cahaya hindarkan cahaya matahari. pH yaitu antara 6,0 sampai 7,0. Titik lebur 74 sampai 79 derajat Celcius. Khasiat yaitu anestetikum lokal. Baik, untuk preformulasi selanjutnya yaitu preformulasi zat tambahan. Di sini yang pertama yaitu NaCMC. NaCMC titik lebur bron sekitar 227 derajat Celcius dan terbakar di sekitar 252 derajat Celcius. Pemerian berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, berbentuk serbuk bergerombol, hidroskopis setelah pengeringan. Kelarutan praktis tidak larut dalam aseton, etanol 95%, ether dan toluena. Mudah terdispersi, ada semua suhu, membentuk larutan yang jelas. Stabilitasnya yaitu dalam konsentrasi kelembapan yang tinggi, CMC-Na bisa menyerap lebih dari 50% air. Larutan stabil pada pH 2-10, umumnya larutan menunjukkan viskositas dan stabilitas maksimum pada pH 7-9. Penyimpanan bahan harus disimpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering. Rentang konsentrasi yaitu antara 3-6%, khasiat sebagai chilling agent. Yang kedua yaitu ada alkohol, nama lainnya yaitu etanol dengan rumus molekul C2H6O. Bobot molekul 46,07, kategori fungsional, yaitu sebagai pengawet antimikroba, disinfektan, penetran kulit, pelarut. Titik didihnya yaitu 78,158 derajat Celcius. Stabilitas dan kondisi penyimpanan larutan etanol berair dapat disterilkan dengan autoklavatau dengan penyaringan dan harus disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk. Alkohol mempunyai pH yaitu 7,33, khasiat sebagai pelarut. Yang ketiga ada metilparaben dengan rumus molekul C8H8O3. Bobot molekul 152,15, titik didih 295 derajat Celcius. Titik lebur 125 sampai 128 derajat Celcius. Pemberian hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk putih. Tidak berbau. Kelarutan sukar larut dalam air dan benzen dan dalam karbon tetraklorida. Mudah larut dalam etanol dan ether. Rentang konsentrasinya yaitu 0,02 sampai 0,3%. pH yaitu antara 3 sampai 6. Stabilitas dengan kondisi penyimpanan terhindar dari cahaya stabil pada suhu kamar dalam wadah tertutup rapat. Khasiat sebagai antimikroba. Yang keempat ada water purified atau aquades. Nama resminya yaitu aqua destillata. Nama lain air suling, RM atau BM, H2O atau 18,02. Kelarutan larut dalam etanol gliseril. Pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Kegunaan sebagai pelarut. Yang kelima ada natrium hidroksida. Pemberian putih atau praktis putih. Massa melebur berbentuk pelet kecil, serpihan atau batang atau bentuk lain, keras, rapuh dan menunjukkan pecahan hablur. Kelarutan mudah larut dalam air dan etanol. Udara yaitu cepat menyerap karbon dioksida dan lembab. Titik didih 1388 derajat Celcius. Titik lebur 323 derajat Celcius. pH yaitu 13, khasiat sebagai zat tambahan. Yang keenam ada asam klorida. Pemberiannya yaitu cairan tidak berwarna, berasap, bau merangsang. Jika diencerkan dengan 2 bagian volume air, asap hilang. Bobot kurang lebih 1,18,
Kelarutan larut dalam air, titik lebur minus 27,32 derajat Celcius, titik didih 110 derajat Celcius, pH-nya yaitu 1, khasiat sebagai zat tambahan. Sini formula jadi yaitu lidokain HCl 2%, NaCmC 3%, natrium hidroksida secukupnya, asam klorida secukupnya, alkohol 0,5%, metil paraben 0,1%, purified water atau Aquades yaitu sebanyak 10 gram. Penimbangan bahan yaitu lidokain sebanyak 0,2 gram, NaCmC sebanyak 0,3 gram, natrium hidroksida secukupnya, asam klorida secukupnya, alkohol 0,05 gram, metil paraben 0,01 gram, purified water 9,44 gram. Metode pembuatan: mortir dipanaskan dengan direndam air panas. NaCmC dikembangkan di atas air Aquades atau water purified, kemudian diamkan 5 menit hingga mengembang, lalu digerus hingga membentuk basis gel. Lidokain HCl dilarutkan dengan purified water, lalu aduk hingga larut, kemudian masukkan ke dalam basis gel, gerus hingga homogen. Metil paraben dilarutkan dengan etanol, lalu aduk hingga larut, kemudian masukkan ke dalam basis gel, gerus hingga homogen. Selanjutnya, larutkan natrium hidroksida dengan purified water. Natrium hidroksida yang telah dilarutkan dan asam klorida ditambah ke dalam basis gel secukupnya sampai pH yang diinginkan stabil. Gel ditimbang dan dimasukkan ke dalam tab. Dilakukan evaluasi. Yang terakhir yaitu dilakukannya evaluasi gel. Yang pertama dengan cara organoleptis. Sediaan gel diamati organoleptis meliputi warna, bau, terjadi atau tidaknya sineresis. Sineresis terjadi jika air keluar dari dalam sel gel karena gel mengkerut. Yang kedua yaitu homogenitas. Pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan meletakkan gel di antara dua kaca objek dan diamati adanya partikel-partikel kasar di bawah cahaya. Yang ketiga yaitu ada uji viskositas. Penentuan viskositas bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan kekentalan pada tiap formula gel. Dan viskometer Brockfield DVA hingga spindle terendam. Diatur spindle dan kecepatan yang digunakan. Viskometer Brockfield DVA dijalankan, kemudian viskositas dari gel akan terbaca. Pengukuran viskositas sediaan gel menggunakan spindle 6. Yang keempat yaitu uji pH. Uji keasaman dilakukan dengan pH meter. Formula gel yang dibuat memiliki pH 6,0 sampai 7,0. Yang kelima yaitu ada uji laju pelepasan obat. Zat aktif dapat terpenetrasi dengan mudah ke kulit. Hal ini dikarenakan tretinoin dapat mempengaruhi stratum korneum hingga menyebabkan kulit mengelupas. Yang keenam ada uji daya sebar. Uji daya sebar ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu sediaan gel hasil formulasi sebanyak 0,5 gram diletakkan dengan hati-hati di atas kertas grafik yang dilapisi plastik transparan, dibiarkan sesaat kurang lebih 15 detik, dan luas daerah yang diberikan oleh sediaan dihitung, kemudian tutup lagi dengan plastik yang diberi beban tertentu masing-masing 1:2 dan 5 gram, lalu dibiarkan selama 60 detik. Pertambahan luas yang diberikan sediaan dapat dihitung. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang gel lidokain HCl dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.